2022. Ini dasarnya. Lanjut. Nah, latar belakang. Peningkatan kinerja kepala sekolah untuk peningkatan kinerja guru ini ada dua. Secara umum ada dua pilihan. Yang pertama manajemen kelas, yang kedua metode pembelajaran. Ini sesuai dengan rekomendasi dari rapor pendidikan yang link dengan pengelolaan kinerja. Di situ manajemen kelas itu warnanya merah kurang sekolah kita. Kemudian yang kedua metode pembelajaran juga warnanya masih merah kurang. Kemudian hubungan psikologis baik. Dari 43 guru memilih manajemen kelas sebagai yang akan dikembangkan oleh Bapak Ibu guru. Pilihannya di situ. Ada 82,69% terkait dengan manajemen kelas, kemudian metode pembelajarannya 17,3% atau 9 memilih metode pembelajaran. Kalau pengawas sebenarnya kegiatan yang ke arah budaya positif. Indikatornya kalau di pilihannya itu sebenarnya itu satu, yaitu budaya positif yang bentuknya adalah penerapan positif saja. Intinya adalah memanusiakan peserta didik. Jadi kalau dia punya sesuatu masalah, dia bisa mengatasi masalahnya tumbuh dari dirinya, dari aktivitas itu. Nah, aktivitas interaktif dan interaksi adaptif ini juga sebenarnya sudah dilakukan. Saya masih ingat di sini ada bagaimana membuat metode atau alat untuk pembelajaran yang interaktif dengan Canva. Masih ingat Bapak Ibu yang waktu itu sampaikan oleh Bu Hidayah dengan sama. Itu dengan Canva. Dengan Canva. Lanjut. Strategi yang dilaksanakan dalam kita melakukan pengembangan profesi Bapak Ibu guru, kompetensi Bapak Ibu guru. Yang pertama, pelatihan mandiri. Para sekolah mendorong untuk Bapak Ibu membuka PMN, pelatihan mandiri. Yang terkait dengan yang kita bicarakan, yaitu disiplin positif. Bapak Ibu sudah buka semua ya. Minimal sudah warna hijau semua modul-modulnya ya, walaupun aksi nyatanya belum, atau aksi nyatanya masih menunggu validasi. Nah, kalau masih menunggu validasi, dengan banding saja. Kemarin Pak, pengalaman Pak. Jadi 3 aksi nyata, saya buat aksi nyata 4. 1 aksi nyata lolos, 3 aksi nyata menunggu validasi. Jadi terus ditolak. Setelah ditolak saya banding. Karena di situ bunyinya kok sama 3-tiganya. Aksi nyata dibuat tidak sesuai dengan panduan. Terus saya bandingnya, mohon dicek kembali apakah sudah. Menurut saya sudah dibuat sesuai dengan panduannya. Kalau membutuhkan video-videonya saya sertakan link. Dan ada satu kalimat yang mungkin validatornya juga takut atau gimana, atau mungkin karena saya kepala sekolah. Kalau begini caranya validator memberikan feedback sebuah karya dengan tulisan sama, katanya tidak sesuai dengan panduan dan yang sesuai dengan panduan itu seperti apa, kekurangan kami tunjukkan di mana. Kalau caranya seperti ini, PNN ditinggalkan para guru untuk belajar mandirinya. Kalimat-kalimat yang menurut saya enggak delegit begitu buat validatornya. Tapi setelah itu lolos Pak. Karena saya bingung, kok nggak lolosnya gimana? Seperti itu. Yang kedua, hebat. Komunitas belajar sekolah. Dan ini sudah terdaftar di PNN. Ketuanya Pak Andi. Dia sekretaris dan baharengnya
Pak Joko dan Bu Aisyah. Ketuanya Pak Andi ya. Jadi tidak ada di PNS, tidak terdaftar di komunitas PNS. Dan 4 kali Pak mengadakan kegiatan online. Dan kemarin saya agak kaget, semuanya ada dari Papua ada, kemudian dari Aceh ada. Yang nggak salah pertama pada saat launching Pak Rosuli ya, pada saat launching Pak dihadiri Pak Kasih SMA ya, Pak Selamat, karena Pak Arya di tempat Dimitri yang saya minta untuk launching juga berhalang hadir ya Pak ya. Jadi tak kasih. Kalau nggak salah juga kaitannya dengan metode pembelajaran yang Pak Rosuli tentang numerasi ya, tentang numerasi. Jadi di komunitas belajar Wijaya Hebat ini sudah banyak kegiatan, termasuk berbagi praktek membuat metode alat pembelajaran yang interaktif menggunakan Canva. Ya, Canva. Nah, kemudian juga sudah ada berbagai praktek tentang disiplin positif. Kemudian yang berikutnya strategi yang dilakukan adalah mendorong Bapak Ibu guru untuk ikut dalam kegiatan berbagi praktek baik melalui kompel ya, di luar sekolah. Nah, saya lihat Bapak Ibu guru sudah banyak sertifikat yang diperoleh. Artinya Bapak Ibu sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan program yang dibuat disepakati. Lanjut. Saya yakin Bapak Ibu guru ini sudah membuat, dan saya juga sudah ngecek di beberapa kelas, ada yang tertulis, ada yang belum tertulis. Ada kesepakatan. Guru mampu menciptakan suasana keteraturan kelas. Diharapkan guru mampu membangun aktivitas interaksi. Jadi indikator. Guru mampu berinteraksi adaptif dengan peserta didik. Ini harapannya dari tujuan hari ini refleksi pengembangan kompetensi itu harapannya begitu. Walaupun Bapak Ibu sudah membuat keteraturan kelas atau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, nanti coba saya akan bertanya, ada beberapa hal yang saya tanyakan. Lalu, nah ini nanti refleksi. Tapi sebelum ke sini, Pak Wid, tolong yang PowerPoint satunya dan berbagi praktek. Ya, dari awal ya, dari awal. Ya betul itu dari awal. Tapi disampaikan dari awal. Untuk mengingatkan saja Bapak Ibu, Bapak Ibu sudah membuat yang peraturan kelas dan sebagainya. Tapi kita ini berbagi praktek aja yang sudah pernah saya sampaikan, bahkan PDN ini sudah saya sampaikan. Menerapkan disiplinitas dengan membuat keyakinan kelas atau dengan membuat kesepakatan kelas. Antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu di literatur sama Pak. Sama. Oke lanjut. Mungkin Bapak Ibu sudah paham ya pengertian bla adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang telah disepakati bersama. Jadi Bapak Ibu sepakat dengan siswa. Nah ini yang mungkin kalau kurang, kesepakatan Bapak Ibu dengan siswa itu ditandatangani. Sehingga Bapak Ibu nanti juga akan terikat dengan keyakinan. Ketika Bapak Ibu tidak masuk kelas, Bapak Ibu juga atau terlambat masuk kelas atas suatu urusan, apapun alasannya Bapak Ibu tidak mengikuti kesepakatan kelas yang dibuat oleh Bapak Ibu bersama anak-anak. Lanjut. Keyakinan kelas akan memotivasi seorang untuk melakukan suatu kebaikan dari dalam dirinya. Seorang akan tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Kemudian yang kelima, memiliki keyakinan akan membantu proses pembentukan sikap disiplin positif pada murid.
Lanjut. Tujuannya jelas menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, memunculkan keterlibatan dalam menentukan kelas yang diimpikan sehingga murid bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama. Menumbuhkan komunikasi yang efektif antara guru dan murid. Sehingga sebenarnya kalau ini diterapkan, yang dua terkait dengan metode tadi itu sudah nyambung. Karena menumbuhkan komunikasi efektif antara guru dan murid. Lanjut. Langkah-langkah. Nah ini Bapak Ibu langkah-langkah. Jadi panjenengan melakukan tanya jawab atau diskusi dengan anak, kita sepakati bagaimana. Kemudian setelah pada masuk pada panjenengan, ide-idenya dituangkan tadi, ya, dikumpulkan, kemudian ide tadi diubah menjadi sebuah kesepakatan. Diubah menjadi sebuah kesepakatan. Bapak Ibu menandatangani kesepakatan bersama dengan persetujuan kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama. Sudah tanda tangan Bapak Ibu dengan kesepakatan yang sudah dibuat oleh panjenengan dengan murid. Jadi kesepakatan kelas ini bukan hanya siswa yang harus mengikuti saja, tapi kita juga, karena kita ikut menandatangani. Kemudian karena kesepakatan kelas dibaca di kelas. Jadi yang belum ngerti, kelasnya Pak Taufik ada? Belum ada. Pak Eko kelasnya ada? Belum ada. Bentar lagi? Bentar lagi ada kelasnya? Ada. Pak Firman? Ada kesepakatan? Ada. Dipajang ada? Dipajang di kelas ada? Ya, belum dipajang. Jadi 6 itu Bapak Ibu, kalau ada sebuah otentik yang disepakati bersama, itu menjadi tanggung jawab moral kita bahwa kita itu juga harus menyepakati itu. Menyepakati itu. Karena apa? Efektif tidaknya keyakinan kelas itu juga andil kita ada. Lanjut. Tolong ukur keberhasilan. Kalau di dalam suasana pembelajaran itu aman, nyaman, tertib, dan disiplin tercipta, berarti kesepakatan itu berjalan. Semua warga sekolah mampu bersinergi menciptakan ekosistem pendidikan yang baik. Dan ketiga, kegiatan pembiasaan berjalan dengan tertib. Yang keempat, terwujudnya profil belajar Pancasila. Yang kelima, budaya positif dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta berkelanjutan. Ini tentang kesepakatan kelas. Lanjut. Saya berikan contoh. Di kelas itu, karena ini kan tadi usulan banyak-banyak dari anak-anak. Sudah kita rumuskan, kita ubah menjadi sebuah kesepakatan. Isinya misalnya menjaga sopan santun, tata krama. Profil belajar Pancasila kan juga begitu ya. Termasuk profil belajar Pancasila. Yang kedua, memasuki kelas tepat waktu. Pak guru, bu guru, murid podo. Karena apa? Karena tadi yang keenam menandatangani. Waktu dan saling menghargai sesama teman. Bapak Ibu guru dengan teman juga saling menghargai. Dan sekarang mungkin timbul pertanyaan, Pak itu kesepakatan kelas yang membuat wali kelas dengan siswanya, apa guru juga membuat, guru makhluk semuanya buat, atau minimal setidaknya penjenengan kalau punya tambahan-tambahan tentang ide-ide kesepakatan kelas dan itu disampaikan ke anak-anak diterima dan nanti ditambahkan. Sehingga di dalam kelas itu ya Bapak Ibu guru matematika, Bapak Ibu guru kimia, Bapak Ibu guru biologi, Bapak Ibu guru seni budaya, semuanya menyetujui ini. Jadi kesepakatan di kelas itu. Nah, jadi kan beda kalau misalnya di SD ya cukup satu guru ya anaknya guru kelas ya. Tapi kalau kita guru mata pelajaran ya semua guru mata pelajaran juga harus sepakat. Jadi, kalau misalnya kesepakatan ini menurut guru bahasa Jawa perlu ditambahin, kalau hari Kamis harus berbahasa Jawa, karena
di Jawa Tengah begitu misalnya, mengikuti ada kebijakan di provinsi, boleh nggak? Boleh kalau siswanya sepakat. Kalau siswanya sepakat, jadi jangan berhenti di hanya, wah itu bahasa aku butuh waras, aku nggak perlu membuat. Silahkan dibuat. Makanya kalau nanti sudah sebelum disepakati seperti di pajak itu, panjenengan bisa menyampaikan pada anak, pada wali kelas dan anak-anak disepakati atau tidak. Ini ada tambahan dari guru biologi, ini ada tambahan dari guru bahasa Jawa. Sepakat atau enggak? Sepakat tanda tangan. Berpakaian sesuai dengan aturan sekolah, menjaga kebersihan lingkungan kelas, mengerjakan tugas yang diberikan, tidak menyela ketika guru menjelaskan, keluar kelas dengan izin guru, mengutamakan musyawarah. Pokoknya jika ada sanksinya disepakati bersama. Kalau memang harus ada sanksi, dan terserah dengan kesepakatan bersama. Ini contoh kesepakatan kelas. Nah, lanjut. Nah ini contoh yang saya katakan bahwa ini pengalaman saya membuat kesepakatan bersama anak-anak. Punya kelas lah. Tapi saya punya kelas di pramuka, karena saya juga membina pramuka. Dan kalau latihan pramuka, bagaimana? Ini saya menerangkan bagaimana cara membuatnya. Kemudian yang kedua, membagikan kertas untuk menampung aspirasi dari anak. Kemudian mendiskusikan kesepakatan kelas yang ditulis oleh siswa. Ini maksudnya dia. Kadang ada 3-4 yang disampaikan pada kita itu sama ya. Ini maksudnya dia. Oke, tadi ngobrol, sepakat, ngobrol. Seperti itu. Ya tadi. Nah, ini menjelaskan tugas dan kewajiban setelah keyakinan kelas disepakati. Kewajibannya begini, ya kertas seperti ini, permainan seperti ini. Kalau dibicarakan ilustrasi banyak sampah seperti ini, apa yang dilakukan? Contoh seperti itu. Kemudian ini contoh yang sudah ditandatangani. Jadi siswa tanda tangan, saya dulu sederhana sebagai pembina pramuka, karena saya nggak mungkin punya kelas, tapi saya punya anak-anak pramuka. Setelah itu dipajang. Bapak Ibu itu pakainya kalender loh. Jadi silakan disepakatinya mau dibuat poster yang baik atau gimana. Coba buat poster yang baik. Nah kalau di luar Kasari beda dengan anak-anak kota gitu ya. Pakainya kalender lah. Ini anak-anak pakainya kalender dipasang di tembok, kalender dibalik. Jadi seperti itu pajangan kesepakatan kelas. Kenapa dipajang? Ya supaya siapapun yang masuk itu tahu. Kalau syukur-syukur Bapak Ibu guru semuanya tanda tangan. Kalau guru mapel ya, karena ini kan pembina pramukanya saya bina satu kelas. Satu kelas, tanda tangan ini. Oke, lanjut. Bapak Ibu sekalian, pokoknya kalau membuat aksi nyata itu ada proses pembuatannya. Kemudian tadi ada umpan baliknya, tapi umpan baliknya tadi tidak saya tampilkan. Umpan balik yang kita pendapat anak bagaimana dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Bapak Ibu penerapan disiplin positif melalui kesepakatan kelas. Ada 5 posisi. Posisi kita. Mana yang menguntungkan dari kelima itu? Apakah posisi penghukum, membuat orang merasa bersalah? Yang kedua, ada ketiga, kita posisinya sebagai teman, apa sebagai pemantau, apa sebagai manajer. Nah, jika posisi kita sebagai penghukum, itu biasanya guru akan berbuat begini. Dia akan menghardik, menunjuk-nunjuk, nyalah-nyalah, bahkan menyindir. Menyindir kalau seperti ini membuli ya. Ini berarti sekolah tidak aman karena ada bully. Nah, kalau guru berbuat seperti itu, ya dia akan sering mengatakan sesuatu yang menyalahkan siswa. Kalau misalnya siswa terlambat, ini kontrak bisa tidak keterapkan. Kira-kira kalau ada anak dikatakan seperti itu, dia jawab enggak? Kita nggak tahu alasannya. Berbeda kalau Mas dan
setengah 8 kamu baru datang. Itu tadi di jalan ada masalah apa? Ada masalah apa? Kira-kira anak jawab nggak? Akan jawab, Pak, sebenarnya nggak ada masalah apa-apa di jalan. Yang ada masalah di rumah saya. Kenapa? Ibu sakit, saya hanya berdua dengan ibu. Pak, tapi saya harus merawat ibu dulu dan lain sebagainya. Ini kan, dan kalau sudah kita mendapatkan jawaban itu, kita masih bisa memberikan solusi. Beda dengan on maning, ini wis telat maning. Nah, hasilnya apa kalau kita seperti itu? Anak akan memberontak dan menyalahkan guru. Ya. Anak akan memposisikan guru di luar dunia yang nyaman, di luar dunia apa? Wah, gue mana? Nah. Kemudian, biarlah nanti juga akan ngomel lagi. Anggap aja radio bodol. Jadi dalam hatinya mungkin begitu. Karena kita sudah muak dengan posisi guru sebagai penghukum. Kemudian yang berikutnya, kalau guru memposisikan sebagai pembuat orang yang merasa bersalah, ya seperti itu, berceramah, mengatakan seharusnya kamu itu begini, bapak kecewa, kamu ternyata ini terusnya. Nah, akibatnya apa hasilnya? Dia akan menyangkal dan dia akan berbohong, tidak terus terang. Saya pernah bertanya pada murid, Mas, coba Mas, bisa 9:30 membayar ya Mas? Siang apa? Itu siang, jam itu berapa lagi? Kamu jam 9 Pak, apa terus berangkat? Kamu tidur di mana? Di rumah. Loh, nggak ada yang bangun nih? Nggak ada. Ini kan terjadi dialog, nggak ada yang bangun nih ternyata. Dan kok kamu tidur jam berapa semalam? Jam 1:30 Pak tidurnya. Ibumu sakit, bapakmu sakit, kamu nunggu bapakmu apa? Ternyata apa? Nonton TikTok Pak. Oh, lihat TikTok sampai tengah malam. Nah, kalau sudah seperti ini kan guru baru memberikan mengetahui permasalahan, nanti akan bertanya pada mana keyakinan kita, kesepakatan kita. Nah, kemudian dia akan memperbaiki masalahnya, dia akan menguatkan pribadinya. Ya udah, kalau begitu aku diskusi sama orang tua, biar caranya tidurmu gak terlalu malam, ada yang membangunkan. Ya Pak, nanti bisa minta tolong nenek saya. Wih, baik umurnya piro. Baik umurnya piro, baik kok ngelele. Kan timbul dialog yang nantinya akan ada perpecahan. Dan berikutnya setelah saya ketemu anak nanti, gimana kamu tadi terlambat? Enggak Pak, alhamdulillah Pak, terima kasih atas nasihatnya. Tapi anaknya mampat. Anaknya mampat. Jadi kita harus meletakkan murid sebagai dirinya, sebagai seorang individu yang positif. Dia bisa melakukan, saya yakin, kita yakin bahwa dia bisa melakukan perubahan. Maka di sana sebagai coaching ya, kita sebagai pelatih, sebagai orang yang bisa mempelajari seperti itu, memang harus banyak belajar, banyak di praktek yang ada. Kalau kita yang memposisikan pada posisi yang ketiga, ya guru akan membuat aturan-aturan untuk muridnya. Kamu harus begini, harus begini. Ayolah, lakukan demi ibu, lakukan demi bapak. Ingat, bapak pernah bantu kamu begini. Ini jasa-jasanya disampaikan. Akhirnya apa? Akibatnya nanti sudah tergantung, ada ketergantungan. Nah, kalau sudah demikian, murid akan menetapkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia. Jika dia akan tergantungan kepada gurunya. Kemudian murid akan berkata, saya pikir bapak seorang teman, tapi ternyata saya ada masalah ini tidak bisa bantu. Karena apa? Memposisikannya sebagai teman ternyata tidak bisa kasih solusi. Gitu. Anak teman-teman tergantung terus. Nah, kemudian yang keempat, memantau. Nah, memantau itu seperti itu, akan menyesuaikan diri bila diawasi. Anak akan tertib jika diawasi.
Nah, sekarang awasi, jadi ada pengawasan. Yang paling ideal yang mana Bapak Ibu posisinya? Manajer ya. Kita posisikan sebagai manajer. Nah, kita perlu berlatih. Next. Ini kemarin yang memilih fokus yang harus saya amati itu ada juga yang memilih 3 itu lengkap dengan yang restitusi. Maka saya sampaikan sekali lagi, segitiga restitusi ini ada sisi ada 3. Yang pertama validasi tindakan yang salah, yang kedua menanyakan keyakinan, dan sisi yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Yang pertama, kita bisa mengajukan, kamu tentunya punya alasan mengapa itu dilakukan. Berarti kalau kita bertanya seperti itu, kita akan memvalidasi tindakan yang keliru dari anak. Adakah saya yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian sisi yang berikutnya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Loh, kita kan sudah kesepakatan. Nilainya gimana? Nilai-nilai yang rekan kesepakatan itu bagaimana? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini kalimat-kalimat yang di dalam segitiga diskusi. Kalau semuanya sudah, maka kita menstabilkan identitas. Anak itu kan kalau diberi sesuatu dari kita, perlakuan dari kita dengan metode apapun, itu kan pasti deg-degan. Mau kadang-kadang, nanti ngobrol-ngobrol ya sama bapak. Di mana Pak? Di ruang guru. Nah, udah deg-degan Pak. Udah deg-degan, yang bergak pernah. Padahal kita ingin memvalidasi tindakannya yang salah. Dengan kita meminta anak masuk ke ruang guru menjadi masalah bagi dia. Nah, sama dengan Bapak Ibu guru. Bu Sopan, nanti menghadap saya di ruangan saya. Ada masalah apa ya itu dong Bapak? Kan begitu kan? Ada masalah apa? Kan begitu. Kemudian kalau sudah kita stabilkan identitasnya. Oh nggak apa-apa, ini cuma begini. Berikutnya, setiap orang pasti pernah punya melakukan kesalahan. Kamu manusia, saya manusia juga melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan, yang merasa bersalah dan melakukan perubahan kan gitu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan perbuatan seperti ini. Masih banyak orang. Ini kan nanti anak itu tidak merasa bagaimana yang punya masalah. Disiplin positif, kesepakatan jelas sudah dibuat. Ada yang tidak tertulis, ada yang ditulis. Kalau menurut saya mulai hari setelah ini harus ditulis. Harus ditulis. Gimana ya? Harus ditulis. Oh, orang ditulis, oh, bisa mungkin Pak. Bisa mungkin ya. Apa kesepakatan kita buat? Bisa mungkin. Dulu waktu kita kuliah, sering ada perjanjian kuliah dengan dosen ya, dan tidak pernah tertulis ya. Kita bisa mungkin. Paham Pak kita buat perjanjian. Tapi kalau dengan tertulis, itu kita tangani, kita punya semacam kekuatan. Pertanyaan refleksi, Bapak Ibu, bagaimana proses membentukkan kesepakatan kelas yang Bapak Ibu buat? Praktik? Oh Pak Taufik, biar nanti mana mic-nya biar dengar semua orang Pak. Bagaimana proses membentukkan kesepakatan kelas yang dibuat Bapak? Dulu saya menyampaikan di grup kelas melalui WA. Jadi kami memberikan contoh kesepakatan kelas, kemudian ada kolom yang kosong, silakan anak untuk menambah, yaitu barangkali ada yang kurang bisa dibuang, kalau yang yang perlu ditambahkan. Ada bulan April atau Maret. Oh, karena memang dari awal baru membuat rencananya sekitar bulan Februari Maret ya. Bulan Maret. Tapi banyak tidak membicarakan karena kemungkinan anak-anak membuat pernyataan-pernyataan yang sebenarnya sama, nilainya sama. Itu mendiskusikannya gimana? Karena itu kayak pakai WA misalnya. Iya, jadi waktu ketemu baru kami menyampaikan hasil.
belum dituangkan. Oh, belum dituangkan. Jelaskan. Belum dituangkan, Pak. Nanti berarti belum dituangkan ya. Oke. Baik. Bu Paiko, gimana Paiko? Situasi Paiko. Terima kasih. Kalau yang saya lakukan, yang pertama saya menggali anak permasalahan yang ada di sekolah, terutama secara umum. Ya, misalnya banyak anak yang terlambat masuk kelas dan sebagainya. Kemudian setelah saya tampung, baru bagaimana pendapat kalian tentang itu. Nah, saya itu baru menanyakan, mendiskusikan sebaiknya bagaimana, yang ideal bagaimana sekolah supaya kita maju tidak seperti yang kamu lihat sekarang ini. Nah, ini masing-masing memberikan pendapat, kami tampung, kemudian kami simpulkan. Namun jujur belum dalam bentuk tertulis. Jadi dan itu masih semua pelajaran saya, maksudnya ketika saya masuk pelajaran. Oke. Berlaku untuk semua kelas gitu ya, semua yang dengan aku. Betul. Oke. Yang utama kesediaan masuk. Iya. Dan terus saja barangkali yang tidak baik, terutama keterlambatan dihitung dari saya masuk. Oh gitu. Tidak sesuai dengan jadwalnya. Betul. Jadi kalau saya masih terlambat ya berarti batasannya ketika saya masuk itu bukan jadwal sehingga ini. Jadi ini untuk mapel khusus pribadi saya. Oke. Mas. Oke, terima kasih atas pendapatnya Pak Eko. Jadi intinya Pak Eko sebenarnya sudah melakukan refleksi karena bertanya sekolah kita menurut kamu bagaimana? Itu refleksi ya Pak ya. Jadi Pak Eko ya, itu Pak Eko sudah mengajak anak berefleksi sekolah kita orang itu. Terus harusnya bagaimana? Itu sudah refleksi, sudah bagus. Nah, sudah bagus. Bukan itu tadi keterlambatan dihitung. Berarti Pak Eko membuat aturan sendiri. Padahal tata tertib sekolah jam 7 gitu ya. Jadi mohon untuk disesuaikan dengan peraturan yang ada. Jadi terima kasih Pak Eko. Untuk yang kelas lain, bagaimana panjenengan membuat kesepakatan kelas dengan anak? Membuat kesepakatan kelas yang menurut pengalaman saya, untuk pertama kali saya berdiskusi terlebih dahulu dengan siswa peserta didik. Ketika sudah berdiskusi, lalu kita membuat semacam masalah-masalah apa yang ada di dalam kelas yang dirasakan oleh siswa. Setelah itu dari masalah-masalah yang ada, kemudian saya membuat kesepakatan antara anak semacam kontrak belajar gitu Pak. Hanya mapel dengan atau J. semua? Untuk mapel saya saja. Di kelas itu ada kesepakatan kelas ya yang dibagi dengan aku. Kalau di kelas saya kemarin ada yang dilakukan Pak, entah dari mapel yang lain, mungkin. Tapi kalau untuk mapel saya biasanya yang kelas saya aku, misalkan saya mengajarkan kelas, berarti yang mapelnya saya kasih kesepakatan kelas dan saya selalu menerangkan ketika mau mulai pembelajaran, mengingatkan kembali seperti itu. Didahului dengan refleksi dengan anak-anak. Referensi sering saya lakukan. Oke, terima kasih sekali. Oke. Oke, yang pertama saya kira peserta didik menerapkan kesepakatan kelas yang dibuat. Misalnya kesepakatan, sejauh mana kesepakatan itu? Oke, pakai membuat kesepakatan kelas? Tolong saya Pak. Dalam peserta didik dalam menerapkan kesepakatan kelas, kebetulan saya mengajar 9 kelas untuk kelas 10. Alhamdulillah bukannya ujung ini ya, tapi ini adalah untuk kepentingan kita bersama. Kesepakatan yang tadi awalnya adalah yang pertama yang sudah kita laksanakan dulu, Ya, ternyata sekarang sudah sebagian hilang. Contoh kebiasaan setelah tadarus dan penyanding ya membacakan visi misi. ya. Ini kami buka kembali dan ternyata ada siswa, ada kelas yang memang saya pantau tetap membacakan sesuai dengan kesepakatan. Ya. Ada yang kesepakatannya, Pak hanya misinya saja Pak visi misinya oke terserah. Yang penting kita hidupkan kembali. Jadi kesadarannya dari beberapa kelas, 9 kelas, ada kelas yang sadar memang melaksanakan kesepakatan tersebut. Ini contoh saja Pak. Ini kesepakatan yang dulu, tapi
pasti disepakati lagi. Kita misalkan dulu, saya tadi seperti Pak Eko merefleksi lantas saya kan, dulu kita sudah terbiasa membacakan visi misi sekolah, ini contoh saja. Saya bicara real, bukan nanti tertulis kemudian kita enggak, bukan untuk mendapatkan sertifikat, bukan. Jadi kesepakatan itu kami lakukan, sudah dilaksanakan dulu, kok sekarang hilang. Contoh, membacakan visi misi, ini kami hidupkan kembali. Ternyata ada beberapa kelas, kan dia 19 Pak. Ada kelas yang alhamdulillah tertib. Contoh kelas 10-9. Kali ini baik saya sebutkan kelas 10-9, kelas 10-3, kelas 10-7 itu bagus. Artinya tanpa kami hadir pun dibaca kan itu yang pertama. Kemudian juga saya tulis di sini, kemudian nanti akan saya berikan kepada Pak Kepala. Alhamdulillah kesadaran pendidik yang menerapkan kesepakatan kelas dapat terlaksana dengan baik, dengan penuh kesadaran. Hal ini dapat saya pantau dalam pembelajaran. Kami hanya punya kesepakatan kelas pelajaran kami, pelajaran saya, ya pelajaran saya. Peserta didik dapat melaksanakan dengan baik, misalnya apa? Dalam pembelajaran peserta didik dapat melaksanakan dengan baik, misalnya kesepakatan tentang penggunaan HP jelas. Kami butuh HP, tapi khusus untuk pembelajaran. Dia taruh di meja ketika sedang belajar, tidak ada yang di belakang pemain dan sebagainya, walaupun hanya satu atau dua orang. Kemudian memang kami akui hanya ada beberapa detik yang kurang respon terhadap kesepakatan kelas. Namun bukan karena tidak peduli, ternyata mereka hanya kurang semangat belajar karena kondisi di rumah. Artinya setelah saya dekati, Mas ini, iya Pak, bukan masalah dia tidak sepakat dengan kelas, tetapi ada permasalahan di rumah. Itu menurut saya intinya kesadaran belum 100% anak-anak, tapi dalam satu kelas ada yang 100%, ada yang sekian persen dan sebagainya. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak. Kita sudah sepakat. Penilaian memberi penghargaan apa? Itu wajib hukumnya Pak. Jadi penghargaannya apa? Iya, kami sampaikan kepada pendidik, kami bangga dengan kalian, sehingga setiap akhir pelajaran kami mendoakan kepada mereka, kalian adalah calon orang-orang hebat, tapi tolong bermartabat dan bermanfaat. Anda sudah dapat melaksanakan kesepakatan kelas dengan penuh hati kesadaran yang tinggi. Anda orang hebat. Kalau yang tidak mengikuti kesepakatan kelas atau belum melaksanakan, Kami telah di sini kami tulis cara saya menangani kepada peserta didik yang belum sesuai kesepakatan kelas, belum sesuai, tidak melaksanakan. Jadi kalimatnya kata terlalu pendek, kurang bagus. Lakukan pendekatan kepada peserta didik tersebut untuk menanyakan sebab-sebabnya Pak. Kami tidak memvonis, menanyakan sebab-sebabnya. Memberikan kesempatan kepada pendidik tersebut untuk menyampaikan kepada saya agar kesepakatan kelas dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi memberikan kesempatan, mendekati, memberi kesempatan masukan, kemudian memberikan pengertian Bapak, memberikan pengertian agar peserta didik itu dapat memahami tujuan dan kebaikan melaksanakan kesepakatan kelas supaya belajar itu merasa bahagia, happy, dan senang. Jadi ada 3. Pertama, kami melakukan menanyakan, kemudian memberikan kesempatan kepada pendidik untuk menyampaikan kepada saya, dan saya mengevaluasi untuk memberikan pengertian pemahaman. Itu Bapak, terima kasih. terima kasih banyak. Nah, sudah dilegalkan dengan bentuk tertulis. Itu saya juga baru tahu, jujur saja, karena di dalam kelas itu ada beberapa kesepakatan, tadi sudah masukan, saya pahami. Ada kerja kelas yang sudah punya kesepakatan tentang itu sebagainya. Saya khawatir, memang itu bagus. Kesepakatan itu adalah dalam peraturan. Jadi kesepakatan itu adalah, kalau boleh saya berpikir dari hati yang paling dalam untuk dilaksanakan ketika saya belajar bersama dengan mereka. Sehingga betul juga mungkin perlu tertulis. Saya belum melaksanakan itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sudah dibuat, ada yang sudah ditulis, ada yang belum. Bapak Ibu guru semua bisa melakukan kesepakatan kelas, dipadukan sehingga di kelas itu
mencakup kesepakatan dengan guru maupun yang lain. Mencakup guru kesepakatan dengan guru yang lain. Kalau misalnya kesepakatannya ternyata sama, ya itu satu sudah mewakili semuanya. Baik, untuk pertanyaan bagi berikutnya. Bagaimana peran Bapak Ibu terhadap kesepakatan kelas yang dibuat peserta didik? Perannya. Bocah ini mengikuti kesepakatan itu, peran yang harus dilakukan Bapak Ibu apa? Pak Adi, halo Pak Adi. Terima kasih. Terkait dengan peran guru menyangkut kegiatan kesepakatan kelas yang sudah dibuat, tapi saya ingin menjelaskan dulu ya Pak. Yeah. Terkait dengan apa yang saya lakukan untuk hal yang berkaitan dengan disiplin positif di kelas, ada dua. Satu di kelas saya sendiri selaku wali kelas, dan yang kedua di kelas-kelas yang lain yang saya ampu. Kalau di kelas saya yang saya selaku wali kelasnya, saya membuat kesepakatan kelas itu. Langkah-langkah yang saya lakukan yang terkait dengan kesepakatan kelas adalah memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada anak-anak berkaitan dengan budaya positif dan berkaitannya dengan kesepakatan kelas. Kita ingin mengubah persepsi yang terkait dengan masalah sanksi dan hukuman, karena selama ini barangkali pada diri anak-anak itu senantiasa terpahami bahwa sekolah itu adalah sebagai penghukum kalau anak-anak melakukan kesalahan. Oleh karena itulah saya berusaha untuk memberikan pemahaman sosialisasi pada anak-anak terkait dengan hal tersebut. Bagaimana kita menghidupkan yang namanya disiplin positif. Nah, oleh karena itulah dari hal itu kemudian tentunya akan muncul pemahaman baru pada anak-anak. Dari langkah tersebut kemudian kami atau saya selaku wali kelasnya untuk mencoba menanyakan kepada anak-anak terkait dengan impian kelas mereka seperti apa. Dan dari hal itu kemudian tentunya apa yang saya lakukan setelah mereka mencoba untuk berpikir, membayangkan apa sesungguhnya yang diinginkan, yang dibutuhkan oleh mereka, maka langkah berikutnya adalah saya suruh untuk mereka menuliskan, mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan yang mereka yang berkaitan dengan kondisi kelas yang mereka betul impikan, Pak. Jadi semua siswa yang ada di kelas saya mencoba untuk semuanya memiliki hal yang sama, menuliskan apa yang mereka inginkan. Terus dari identifikasi itu kita pilih-pilih, kita kelompokkan mana yang sama. Nah, setelah itu dibuat menjadi sebuah kesepakatan kelas, disampaikan. Setelah itu ya seperti yang tadi disampaikan adalah ada penandatanganan pengesahan daripada kesepakatan kelas. Itu Pak yang saya lakukan di kelas saya. Terus yang kedua adalah di kelas yang saya ampu, saya bukan membuat kesepakatan kelas tapi yang namanya kesepakatan belajar, Pak. Jadi saya membuat kesepakatan belajar terkait dengan pada hari itu saya mengajar apa, maka saya akan mencoba untuk membuat kesepakatan belajar. Cuma baik itu kesepakatan kelas ataupun juga kesepakatan belajar, mungkin kita akan menghadapi suatu tantangan yang luar biasa. Tantangannya apa? Tantangan untuk anak-anak untuk mencari pemikiran, pemahaman tentang apa yang barangkali mereka inginkan. Nah, apa yang saya lakukan adalah saya memberikan pancingan, Pak, dengan kata-kata yang utama saja, yang kemudian mereka nanti dari apa yang saya sudah tampilkan di presentasi itu nanti mereka akan berpikir seperti apa yang kalimat yang cocok yang nanti akan bisa menjadi sebuah kesepakatan kelas ataupun juga kesepakatan belajar. Karena anak-anak untuk berpikir saja kan sangat sulit, untuk berpendapat, untuk menyampaikan pendapatnya sih kan sangat sulit. Nah, tugas kita untuk bagaimana memancing mereka untuk berani berpendapat seperti itu. Nah, itu yang mungkin akan menjadi suatu kesulitan yang luar biasa ketika kita membuat kesepakatan yang ideal yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan siswa. Itu Pak. Jadi kaitannya dengan peranan kita selaku wali kelas ataupun sebagai guru, ya memberikan evaluasi dan monitoring, Pak. Jadi sekedar hanya untuk mencoba untuk mengevaluasi sejauh manakah kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Yang tentunya diharapkan karena ini adalah kesepakatan kelas dibuat atas dasar kesadaran mereka yang muncul secara intrinsik, ya sangat diharapkanlah tentunya meminimalisasi anak-anak yang memang mereka buat sendiri untuk melakukan pelanggaran. Jadi kita hanya sekedar mencoba untuk mengevaluasi dan memonitoring sejauh mana bagaimana kaitannya dengan kesepakatan kelas, dan memang idealnya adalah
Juga akan kita buat yang namanya kuesioner kepada anak-anak terkait dengan bagaimana mereka sudah melakukan kesepakatan kelas yang sudah dibuat gitu. Dan bagusnya juga adalah kita bisa berdiskusi dengan guru-guru terkait dengan sejauh mana efektivitas kesepakatan kelas itu yang sudah dibuat di kelas itu. Karena kan di kelas itu kan banyak yang guru yang mengajar, nah tentunya kita bisa mengetahui perkembangan tiap-tiap anak yang berkaitan dengan pelaksanaan kesepakatan kelas yang sudah dibuat itu. Seperti itu barangkali. Terima kasih. Kayaknya mau ibu menekan. Kalau ibu, saya nggak tekan. Nanti kalau saya pegang kepala, dengan yang kita nyanyi masalah ya. Topi saya Buddha, gitu ya. Lihat gerakan tangan saya pegang apa? Ya, terima kasih, masih konsentrasi ternyata. Tepuk tangan kita semua. Iyalah, kayaknya kok tekan-tekan amat. Ini ceritanya cuma dimulai, Pak Miriam ngamati gitu aja, nggak usah tekan-tekan Bapak Ibu. Yuk ini di observasi. Kalau untuk fakta pada ada, saya juga pada. Oke, Pak Miriam ngamati. Terima kasih Pak Eko, Pak Taufik, Bu Lestari, Pak Andi, Pak Irnanto sudah banyak memberikan paling tidak sudah menjawab pertanyaan yang saya ajukan tadi. Itu sebagai panduannya ya. Saya memandu menjadi untuk berefleksi bahwa itu sudah membuat semua. Walaupun ada langkah-langkah yang banyak yang belum itu, ada yang sudah dituliskan, ada yang belum dituliskan. Oke. Kalau saya belajar di PNM itu memang harus ditulis di ditandatangani gitu ya. Kalau saya belajar dari PNM. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya sudah berbagi praktek ya. Pernah menyampaikan tentang disiplin positif, menginspirasi enggak bahwa ternyata membuat kesepakatan kelas itu seperti ini sampai akhirnya menghasilkan sebuah kesepakatan ditandatangani bersama, foto-fotonya sudah. Yang belum ada tadi hanya umpan balik ya, umpan baliknya saya deret nanti, saya deret. Tapi kalau di file yang saya kirim ke sana ada umpan baliknya. Saya bertanya pada anak-anak dari kesepakatan yang kita buat, Anda membuatnya dengan kata terpaksa tidak setuju dengan kesepakatan itu, ada dorongan dari pihak luar tidak ya. Kita menyampaikan ke anak-anak seperti itu. Dan bagaimana apa yang akan kamu lakukan setelah kita menyepakati? Mereka menjawab pertanyaan dalam umpan balik itu. Buat baliknya kok tulis tangan Bapak. Saya tidak pakai apa-apa. Kalau saya kasih kertas mereka nulis, saya tempelkan aja. Insya Allah kemarin ada yang mengikuti jejak saya dan dapat sertifikat. Berarti dapat ya. Bu Lina juga dapat, jadi akhirnya dapat sertifikat. Dan saya kira tidak hanya berarti dapat sertifikat ya, diimplementasikan Bapak Ibu. Karena kita ini ingin melakukan sebuah menerapkan budaya positif. Kalau Bapak Ibu semua sudah, nanti kita akan membuat kesepakatan sekolah. Saya perlu membuat kesepakatan dengan kesepakatan yang kalau satu binaan harus ikut. Misalnya begitu ya. Kalau begini harus begini, tapi kita sepakati. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya kira ada yang ditanyakan. Maksudnya saya akan membahas ini nanti semuanya cukup ya. Oke. Tapi intinya gini ya. Bagaimana kita menangani siswa dan seterusnya, saya yakin gunakan panjenengan perdana tentang kucing. Ya, kucing itu maksudnya pelajari dan akan banyak. Jadi misalnya gini, tiba-tiba ada anak yang Pak, pokoknya saya nggak mau lah, kayak dengan orang itu saya nggak mau. Nah,
Kalau misalnya ada anak seperti itu, kita akan membuka pertanyaan pada anak bagaimana. Itu keterampilan Bapak Ibu. Nah, saya juga belum tentu bisa, Bagaimana kita harus belajar? Jadi Bapak Ibu belajar. Dan sekarang, wah, belajarnya luar biasa. Pak Wiryo, kami harus menilai sebanyak ini, tapi kami nggak pernah dapat pelatihan khusus. Belajarnya hanya lewat 1 TikTok, 2 Instagram, 3 berbagi praktek di PNN. Syukuri kok. Ya kalau misalnya hasil saya tidak maksimal, ya memang saya sendiri juga belajarnya dari itu. Sumbernya utuh, sumbernya TikTok. Ini kadang-kadang saya screenshot Pak. Dari besok tak pelajari maksudnya bagaimana dan sebagainya. Pulangkan ini pulangkan ini. Panggilnya kemarin untuk menilai saya pelatihan dulu. Kalau saya nggak pelatihan dulu. Jadi bedanya. Mungkin kalau ada ulangan salahnya ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teman-teman tetap semangat. Kita belajar untuk kemajuan mapan kita. Baik Bapak Ibu, siapa kita? Semangat hebat. Siapa kita? Semangat hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, hari ini kita melaksanakan proses penilaian kerja kepada kepala sekolah, dan ini masuk tahapan kedua, yaitu observasi. Yang sebelumnya Bapak Kepala Sekolah sudah melakukan perencanaan. Bapak Ibu mohon konsentrasi. Bapak sekalian, penilaian ini sangat penting Bapak Ibu. Bapak sekalian, tadi sudah bagus sekali ya sampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, menyampaikan terkait dengan disiplin positif. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk kita apresiasi Bapak Ibu, beliau sudah menyampaikan kegiatan presentasi hari ini tentang disiplin positif. Kami ingin menanyakan kepada Bapak Ibu, apakah sebelumnya Bapak Kepala Sekolah pernah menyampaikan materi disiplin positif kepada Bapak Ibu? Pernah. Kapan Bapak Ibu? Kapan? Awal Maret. Awal Maret. Waktu selesai PMM. Iya. Oke ya. Oke baik, awal Maret ya Bapak Ibu ya. Oke. Bapak Ibu ketika disampaikan jelas masukan dari kepala sekolah pada saat itu. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Ya. Biar Mas senang, kita tepuk tangan ya, tepuk tangan Bang Mas ya. Oke, ini sudah klarifikasi dari salah satu orang guru yang menyampaikan bahwa dia sudah mengatakan. Kemudian Bapak Ibu, saya ingin tanyakan pesan yang disampaikan kepada Bapak Ibu itu apa? Apakah Bapak Ibu diminta menerapkan disiplin positif kesepakatan kelas kepada Bapak Ibu semuanya? Iya. Ya enggak? Iya. Oke ya. Perintah ini saya tanyakan, diperintahkan kepada semua guru, ya, kepada semua guru mapel, Iya. kepada semua wali kelas. Iya. Senang ya, Ibu. Siapa guru mapel yang melaksanakan kesepakatan kelas atau yang telah membuat kesepakatan kelas? Yang tinggi. Ya, membuat, ya, yang membuat secara tertulis sekarang. Yang membuat kesepakatan kelas secara tertulis. Ya, yang tertulis dulu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini
Guru mapel dulu ya, guru mapel dulu. Guru mapel dulu. Ya, guru mapel dulu. Sekali lagi, guru mapel. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Ini yang tertulis ya Bapak Ibu ya. Ya. Yang melawan tapi tidak tertulis. Iya. Berapa? Nanti tertulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tadi yang tertulis tidak masuk lagi ya. Tadi berapa Bu? Saya 11 ya. 11. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelumnya sudah ada kegiatan semacam pemantauan atau refleksi seperti ini terkait dengan disiplin positif. Ikuti pembinaan. Ikut pembinaan, bentuknya seperti apa, Pak? Jadi Pak Solah selalu menyampaikan hal seperti ini setiap pembinaan. Jadi setiap acara apapun mesti diselingi dengan penerapan ini. Gitu. Oke. Jadi setiap pembinaan apapun mesti disisipi dengan penerapan disiplin ini. Ya, masih Mas ya. Baik. Bapak Ibu, ya saya tidak bermaksud apa-apa. Ini kalau tadi kan sudah disampaikan sama Pak Eko bahwa sudah dilakukan semacam pantauan ataupun evaluasi atau refleksi terkait dengan implementasi disiplin positif kesepakatan kelas di SMA 4 ini. Dari 42 guru mata pelajaran Bapak Ibu. Kalau wali kelas ada berapa? Wali kelas ada 27. ya, baik Bapak Ibu. Yang secara tertulis tadi seluruh tunjuk jari ada 11 orang. Yang tidak secara tertulis 11 orang. Jadi total 22 orang Bapak Ibu. Jadi maksudnya ini kan banyak yang belum ya. Iya, banyak yang belum Bapak Ibu. Iya. Harusnya kalau jadi sebagai kepala sekolah harusnya marah ya. Tapi disiplin positif siapa? Jadi nggak marah ya Pak? Nggak boleh marah ya, gitu Bro. Jadi maksudnya Bapak Ibu, ini program yang bagus Bapak Ibu, disiplin positif ya, menggeser pola disiplin yang model konvensional Bapak Ibu. Saya kira ini bagus diterapkan. Ini dalam rangka juga meningkatkan kompetensi Bapak Ibu terkait dengan manajemen kelas ya. Sehingga Bapak Ibu sudah dapat ilmunya. Bagaimana sekarang Bapak Ibu menerapkannya gitu. Bapak Ibu nanti tidak jengkel lagi di kelas ketika ada permasalahan karena sudah melaksanakan disiplin positif. Kenapa? Karena anak melaksanakan disiplin dengan kesadaran diri Bapak Ibu. Tidak karena ketakutan dari Bapak Ibu, bukan karena Bapak Ibu karena si hukuman, tapi kesadaran dari mereka sendiri. Itu kan bagus ya kan? Pak, suwin Pak, disiplin positif Pak, langsung hajar Pak. Ya itu model dulu. Kalau model dulu itu anak itu mungkin takut, tapi takutnya sementara. Dia menjalankan kewajiban karena takut, karena terpaksa Bapak Ibu. Ini memang lebih cenderung jangka panjang. Padahal anak itu nanti punya kesadaran tentang aturan yang diterapkan di sekolah. Bahkan terkait dengan bagaimana kedisiplinan dengan Bapak Ibu guru yang ngajar, dengan wali kelas lebih luas lagi dengan tingkat sekolah Bapak Ibu. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Bapak Ibu semuanya. Terus kalian nanti selanjutnya kami akan melakukan diskusi dengan kepala sekolah terkait dengan ini bagaimana. Baik Bapak Ibu, mungkin itu dari kami.